sekolah minggu berada di rumah, kita mau tetap beribadah kepada Tuhan. Nah, hari ini kita akan mulaikan ibadah kita. Tante undang semua bangkit berdiri. Kita mau berdoa. Tutup matanya, lipat tangannya. Ikuti tante berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik. Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih. Terima kasih Buat hari ini. buat hari ini, Hari yang Tuhan jadikan hari yang Tuhan jadikan bagi kami. bagi kami. Kami mau beribadah. Kami mau beribadah. Tuhan tolong supaya ibadah kami Supaya ibadah kami memuliakan namamu. memuliakan Dalam nama dalam nama Tuhan Tuhan Yesus Kristus, Yesus Kristus. kami berdoa Kami berdoa. dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, anak sekolah minggu yang di rumah masih tetap berdiri. Kita akan angkat satu pujian penyembahan yang berkata, "Selamat pagi Bapak." Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan namamu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan namamu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, anak-anak sekolah minggu yang di rumah, teman-teman kita di sini ada Meta, ada Carla, ada Kenjo dan Daniel. Mereka juga akan melayani Tuhan pada hari ini. Mereka akan menaikkan satu pujian sukacita yang berjudul Yesus Idolaku. Anak, Tante bilang silakan duduk. Yesus, idolaku selamanya.
Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami sudah memuji, meninggikan nama-Mu. Biarlah setiap puji-pujian yang kami naikkan menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Tiba saatnya kami mau mendengarkan firman Tuhan. Urapi kami Tuhan, urapi guru-guru kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan. Haleluya. Tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Cerita firman Tuhan itu ada di Alkitab. Yuk, Alkitabnya ya, kita buka sama-sama ya. Hari ini kita akan belajar dari Yosua 24 ya. Judul firman hari ini adalah mengutamakan Tuhan di atas segalanya. Nah, ceritanya ada di Yosua 24 perjanjian lama. Oke. Yang di rumah juga ya dibuka ya Alkitabnya ya. Yosua pasal 24 ayat yang pertama sampai 24. Di situ kita akan melihat judulnya. Ayo kita baca sama-sama apa judulnya di situ. Pembaruan perjanjian di Sikem. Nah, Yosua pasal 24 ini ya, ini adalah menceritakan tentang perjalanan orang Israel ya dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan atau tanah perjanjian ya. Mungkin anak sekolah minggu yang di rumah juga sudah sering mendengarkan cerita ini. Nah, jadi pada waktu itu yang memerintah adalah Yosua. Siapa? Yosua. Yang di rumah juga ya bisa disebutkan pemimpin bangsa Israel pada waktu itu adalah Yosua. Nah, cerita ini, firman ini menceritakan perjalanan umat Israel, bagaimana mereka dipimpin oleh Tuhan, budak di sana,
ya, disuruh kerja paksa. Kira-kira kalau disuruh kerja paksa capek nggak? Capek sekali. Oleh Yosua, ya, oleh Bapak Yosua yang memimpin pada saat itu, mereka mengumpulkan bangsa-bangsa Israel yang berada saat ini di Mesir. Dipanggil, berkumpul semua di sini katanya. Jadi Bapak Yosua ini seperti di firman Tuhan ini sudah dibilang kepada mereka bahwa Yosua dan seisi rumahnya itu, keluarganya itu adalah mereka beribadah kepada Tuhan. Ya, kita tahu kalau orang Mesir itu beribadah kepada Baal gitu ya, berhala. Jadi dia mengatakan bahwa mereka sekeluarga itu beribadah kepada Tuhan. Nah, inilah yang diambil keputusan oleh Yosua ya, terutama kepada keluarganya sendiri ya. Tante juga mengucapkan terima kasih untuk yang sudah hadir pada pagi hari ini ya, ada Meita, Carla, Kenjo, dan Daniel ya. Kalian juga sudah mengambil keputusan yang tepat, yaitu datang beribadah kepada Tuhan ya. Tante juga ucapkan yang di rumah ya, sudah mengikuti ibadah ini ya. Ini juga yang dilakukan oleh Yosua. Siapa? Yosua. Nah, dia mengumpulkan bangsa-bangsa, dipanggil, "Woi, di sini kumpul. Datang di sini," katanya. Ya. Di situ biar tante bacakan ya. Yang di rumah juga boleh lihat Alkitabnya. Kemudian Yosua mengumpulkan semua suku orang Israel di Sikem. Dipanggilnya para tua-tua orang Israel pada kepalanya, para hakimnya dan para pengatur pasukannya. Lalu mereka berdiri di hadapan Allah. Nah, dipanggil semua suku-suku itu, semua pemimpin-pemimpin itu, kepala-kepala itu dipanggil, ngumpul di sini semua katanya. Nah, berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa itu, "Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Dahulu kala di seberang sungai Efrat, disitulah diam nenek moyangmu, yakni Terah ayah Abraham dan ayah Nahor, dan mereka beribadah kepada Allah lain. Tetapi aku mengambil Abraham, bapamu itu, dari seberang sungai Efrat, dan menyuruh dia menjelajahi seluruh tanah Kanaan. Aku membuat banyak keturunannya dan memberikan Ishak kepadanya." Kita tahu ya, bahwa Bapak Abraham itu ada disebutkan Bapak orang percaya. Dia disebutkan Bapak orang percaya, itu memberkati dia ya, banyak keturunannya. Di sini dikatakan Yosua, "Kepada Ishak kuberikan Yakub dan Esau." Ya, ini diingat itu ya. Kepada Ishak kuberikan Yakub dan Esau. Kita tahu Abraham itu sudah tua sekali ya, menikah dengan Sarah dan mempunyai anak. Masih ingat siapa nama anaknya? Siapa? Isa, karena satu-satunya. Nah, dan itu pun dipersembahkan kepada Tuhan. Di sini dikatakan, "Dan kepada Ishak pun kuberikan Yakub dan Esau. Kepada Esau kuberikan pegunungan Seir menjadi miliknya." Nah, anak-anak sekolah minggu yang berada di rumah, nanti bisa dibacakan di rumah lagi ceritanya ini, yaitu Yosua 24 ya. Di sana atau minta tolong sama mama papanya. Nah, jadi di sini dikatakan nenek moyang mereka dulu rupanya menyembah berhala. Kira-kira kalau berhala itu disembah bisa buat apa enggak? Gak bisa, harus menyembah Tuhan. Jadi di sinilah Yosua mengambil satu keputusan yang tepat. Apa itu keputusan yang tepat? Yaitu datang beribadah kepada Tuhan ya. Seperti kalian sudah datang beribadah pada sekolah minggu, itu sudah keputusan yang sangat tepat. Nah, jadi bangsa Israel pada saat itu akhirnya mereka menyadari bahwa tidak ada pilihan. Ya, tidak ada pilihan, bahwa mereka sudah mengalami bahwa bagaimana begitu besar penyertaan Tuhan dalam kehidupan mereka ya, bahwa mereka disertai, Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Dari mereka mengalami bahwa Tuhan menyertai waktu mereka di tanah Mesir 40 tahun lamanya. Tidak pernah meninggalkan ya, Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Waktu itu juga mereka juga bisa menyaksikan bahwa mereka banyak membuat mujizat ya. Mereka melihat bahwa Tuhan itu banyak melakukan mujizat ya. Jadi itu yang dirasakan mereka, sehingga mereka memilih mengambil satu keputusan bahwa mereka beribadah kepada Tuhan.
diperbudak lagi. Mereka juga ada melihat tanda mujizat. Tuhan juga melindungi mereka dari bangsa-bangsa. Karena banyak bangsa-bangsa yang akan mengganggu mereka seperti itu ya. Nah, puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, haleluya. Jadi mengikut Tuhan itu juga ada dampaknya. Setelah disadari orang Israel betapa besar kasih Tuhan itu kepada mereka, akhirnya mereka mengambil satu keputusan bahwa mereka beribadah kepada Tuhan, karena mereka merasakan ya. Jadi anak sekolah minggu yang hadir pada pagi hari ini juga ada kakak Meta ya, dan adik-adiknya juga yang di rumah sudah mengambil satu keputusan yang tepat, yaitu beribadah kepada Tuhan ya. Ketika kita beribadah kepada Tuhan, ketika kita dekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberkati kita. Siapa di sini yang mau diberkati oleh Tuhan? Ya, semua diberkati. Daniel nggak mau diberkati oleh Tuhan? Angkat tangannya. Iya, mau dia. Yang di rumah juga mau ya. Semua kita mau diberkati oleh Tuhan. Makanya kita harus beribadah kepada Tuhan. Jangan seperti di sini dikatakan bahwa orang zaman dahulu menyembah berhala. Nenek moyang mereka itu masih percaya menyembah-nyembah yang dibikin tangannya gini, sembah-sembah gini. Mereka masih ada menyembah berhala. Nah, itulah yang dilakukan Yosua, ya luar biasa Yosua ya, itu yang dilakukan kepada bangsa-bangsanya supaya bahwa hidup ini ada pilihan ya. Hidup ini ada pilihan. Kita mau pilih apa? Kita mau pilih beribadah kepada Tuhan atau memilih beribadah kepada berhala ya. Pasti kita semua tentu juga pasti mau diberkati. Jadi harus memilih beribadah kepada Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, jadi demikian firman Tuhan yang bisa Tante bagikan pada pagi hari ini ya. Semoga kita semua diberkati bahwa intinya di dalam hidup ini kita harus mengutamakan Tuhan daripada segala hal. Daripada di rumah nanti nonton YouTube atau main game ya kan. Nah, sekarang di sini pagi-pagi sudah datang beribadah kepada Tuhan. Ya, Tante ucapkan terima kasih. Tuhan akan memberkati kita semua. Nah, ayat hafalannya, buka kitabnya ya. Tadi Tante bilang bahwa yang paling utama itu adalah mengutamakan Tuhan di atas segalanya. Harus utama Tuhan. Apapun yang akan kita lakukan, utamakan dulu Tuhan. Kita harus berdoa dan beribadah. Nah, kita buka Keluaran 20 ayat ketiga. Itu masih perjanjian lama. Ya. Keluaran 20. Setelah kejadian Keluaran. Itu ayat hafalannya untuk kelas kecil. Yang di rumah juga buka ya Alkitabnya ya. Keluaran yang 20, Keluaran pasal 20 ayat yang ketiga. Kita baca sama-sama yuk. Di situ judulnya adalah ke-10 firman atau perintah Tuhan. Kita baca yuk yang pertama, yang kedua. Yuk kita baca sama-sama dalam hitungan ketiga. Kita baca ya. 1, 2, 3. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jadi yang utama itu adalah memuliakan Tuhan. Nah, dan Tuhan kita itu juga adalah Allah yang cemburu. Ya, itu firman Tuhan. Ada 10 firman Tuhan. Itu untuk kelas kecil. Nah, sekarang untuk kelas besar. Kita buka lagi. Satu lagi. Ayat yang ketujuh ya. Yang kelima. Ayat ketiga. Nah, satu lagi. Jadi ada 2 untuk kelas kecil. Ayat yang ketiga. Yuk. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Nah, betul sekali itu. Jangan ada Allah lain. Ya. Karena Allah kita itu Allah yang cemburu. Ya. Nah, sekarang untuk kelas sedang dan kelas besar. Ini adalah perintah Tuhan. Perintah Tuhan itu yang harus dilakukan supaya kita diberkati oleh Tuhan. Kita buka kitab kita. Keluaran 20 masih tetap di situ. Ya. Nah, di situ ada 10 perintah Tuhan. Nanti kelas sedang dan kelas besar itu dihafal ya, dibaca di rumah. Oke? Nah, yang di rumah juga ya dipelajari ya. Keluaran 20 ya. Mulai dari pasal pertama sampai ayatnya yang yang ke-10. 10 perintah Tuhan dihafal ya. Bisa dihafal kan? Iya, Tante percaya pasti bisa. Nanti ditanya mau papanya ya. Nah, demikian firman Tuhan yang bisa saya bagikan pada pagi hari ini. Ya, intinya itu tadi
Tante bilang supaya yang utama itu adalah mengutamakan Tuhan di atas segalanya ya. Jadi tujuan kita hidup adalah untuk melayani Tuhan ya, termasuk beribadah kepada Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan kiranya menolong kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Ya, oke. Karena firman-Nya udah selesai, kita berdoa yuk. Kita tutup Alkitabnya di rumah juga ya. Firman Tuhan sampai di sini. Kita mau berdoa, tutup mata, lipat tangan, ikuti tante berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih terima kasih buat firman-Mu buat firman pada pagi hari ini yang mengajarkan yang mengajar supaya supaya kehidupan kami kehidupan kami mengutamakan Tuhan. mengutamakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Kami Yesus. mau mengakhiri Kami mau mengakhiri ibadah kami ibadah kami di dalam nama dalam nama Tuhan Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. mengucap syukur. Haleluya. 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 Amin. Nah, terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Nah, di sini sekarang kita melihat activity. Ada kelas kecil, ada kelas sedang, dan kelas besar. Kelas kecil, ya. Kelas kecil ada 2 lembar. Ini ada 2 lembar. Di sini ada tulisannya Put God First. Ini ada 2 lembar, 1 dan 1 lagi ini. Ya. Oke, nah. Yang ini diwarnai. Ini diwarnai ya. Put God First, dan ini juga. Jadi ada 2 lembar untuk kelas kecil. Ini diwarnai cantik-cantik, bikin menarik ya, supaya bagus. Oke. Setelah ini udah diwarnai nanti, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, nih kurang lebih seperti ini mana. Dan 1 lagi ini nanti ditempel yang 2 lembar tadi, jadinya seperti ini. Terus diambil 1 pipet ya, Daniel ya. Jadi ditempel di lem ujungnya, jadikan seperti ini ya. Bisa ya? Bisa nggak? Bisa banget. Nah, ini untuk kelas kecil. Untuk kelas sedang, juga ada 2 lembar. Nah, yang pertama ini, terus yang kedua ini. Oke. Jadi di sini ada gambar. Ya, di sini ada gambar. Ada Bapak Abraham, Sarah, Yakub, Esau, Rebeka, dan Ishak. Tadi kan tante udah cerita, nanti dilihat di Yosua 24 ya. Di situ ada keturunan Abraham, Ishak, nanti diurutkan. Ya, diurutkan baru ditempel ke sini. Diwarnai ya, diwarnai, bikin cantik-cantik, menarik. Baru nanti setelah diwarnai, nanti ditempel ke sini ya. Kurang lebih seperti itu. Jadinya seperti ini. Oke. Nah, lihat. Baca, makanya baca Alkitabnya, baru nanti bisa disusun. Oke? Nah, untuk kelas besar 1 lembar aja. Coba perhatikan, ini untuk kelas besar ya. Oke, yang di rumah juga perhatikan. Di sini kan ada tangan ya, telunjuk tangan menunjuk. Jadi ada garis tebal. Di dalam garis tebal ini ada huruf atau kata-kata bahasa Inggris, tapi itu ayat hafalan. Ya, ayat hafalan Keluaran 20 ayat 3 ya, tapi bahasa Inggris. Nanti ditulis di bawah. Seperti itu. Tulis di bawah ini. Cek di sini ya. Peta ya. Nah, kamu perhatikan di sini kan ada garis tebal. Nah, di dalam ini ada huruf-huruf atau kata. Nanti disusun di sini. Jadinya Keluaran 20 ayat 3 tapi bahasa Inggris. Oke? Nah, demikian dulu yang bisa tante bagikan pada pagi hari ini. Saya ucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Shalom.